Untuk HRD perusahaan yang mau nentuin besarnya gaji karyawan atau perusahaan yang baru berdiri, perlu diingat ya, standar nentuin gaji karyawan itu ada dua. Kalau sesuai undang-undang, selain harus sesuai dengan ketentuan upah minimum, juga harus sesuai dengan struktur dan skala upah. Kalau ketentuan upah minimum itu jelas ya, ada upah minimum provinsi dan kabupaten. Aturannya juga jelas, diterbitkan oleh gubernur di masing-masing daerah. Kalau struktur dan skala upah, ini barang apa nih? Siapa yang bikin? Nah, struktur dan skala upah ini ada aturannya sendiri ya, di Undang-Undang Cipta Kerja ada, di PP nomor 36 tahun 2021 ada, dan ada juga peraturan menterinya. Jadi, struktur dan skala upah ini sebenarnya adalah kebijakan internal yang wajib dibuat oleh perusahaan dan biasanya dalam bentuk surat keputusan direktur. Di dalam SK itu struktur dan skala upah biasanya dibuat dalam bentuk tabel yang isinya kisaran gaji untuk tiap-tiap level jabatan karyawan. Jadi isinya adalah kisaran gaji karyawan berdasarkan jabatan dan golongan. Nah, kebijakan internal inilah yang kemudian jadi pedoman bagi perusahaan, khususnya pedoman bagi Departemen HRD dalam membuat kesepakatan gaji dengan karyawannya, misalnya pada saat rekrutmen. Struktur dan skala upah ini isinya misalnya untuk level staff, gaji karyawannya berkisar antara minimal 5 juta rupiah sampai maksimal 5.500.000 rupiah untuk golongan 1. Dan untuk staf golongan 2, gajinya minimal 5,6 juta sampai maksimal 6 juta rupiah. Angka kisaran ini tentunya di atas upah minimum ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kisaran-kisaran upah ini yang jadi batasan, yang jadi pedoman bagi perusahaan sewaktu membuat kesepakatan gaji dengan karyawannya. Kalau karyawan baru yang diinterview itu levelnya staff, maka batasan gajinya sesuai kebijakan perusahaan adalah antara 5 sampai 6 juta rupiah. Ini ruang negosiasi gajinya. Oh ya, tiap perusahaan wajib ya bikin surat keputusan tentang struktur dan skala upah ini. Dan kalau perusahaan nggak bikin, ada sanksinya. Bahkan sanksinya bisa sampai pembekuan izin usaha perusahaan. Kalau perusahaan udah bikin surat keputusan struktur dan skala upah ini, nantinya harus diberitahukan ke karyawan. Caranya dengan memberitahukan secara perorangan ke karyawan yang bersangkutan satu persatu, jadi nggak diumumkan secara terbuka ke semua karyawan. Struktur dan skala upah ini sebenarnya sifatnya sama seperti aturan upah secara umum ya, bersifat pribadi dan rahasia. Artinya informasi mengenai gaji seorang karyawan itu hanya menyangkut perusahaan dan karyawan yang bersangkutan yang boleh tahu, yang menandatangani perjanjian kerjanya. Karyawan lain nggak perlu tahu. Bahkan saking rahasianya, struktur dan skala upah ini cuma bisa ditunjukkan ke Disnaker Trans ketika perusahaan mau mengesahkan peraturan perusahaannya. Jadi surat keputusan struktur dan skala upahnya ditunjukkan ke Disnaker Trans, kemudian dikembalikan lagi ke perusahaan. Perusahaan tidak menyerahkan surat itu ke Disnaker Trans, bahkan fotokopinya juga enggak. Gimana caranya bikin draft surat keputusan tentang struktur dan skala upah ini? Teman-teman yang terutama HRD perusahaan atau yang baru mendirikan perusahaan bisa mendownloadnya ya di situs legalaccess.com. Kami sudah buatkan di sana draftnya dalam format Microsoft Word dokumen, jadi teman-teman tinggal download dan ngedit aja, bebas.